Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Melanjutkan pelajaran kita mengenai eskatologi, kita sampai di materai yang ke-7. Kalau kita review sebentar, materai 1-6 kita sudah bahas hukuman bagi bumi. Ternyata materai yang ke-7 membuka 7 sangkakala. Atau kalau dalam bahasa Inggris, 7 trumpets. Ya. 7 trumpets, yaitu 7 sangkakala yang adalah hukuman juga bagi dunia. Jadi berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setia, mengalami rapture sebelum materai atau masa tribulasi ini terjadi. Maka kita semua sedang pesta anak domba di sorga, dapat mahkota, dapat pahala. Sedangkan bumi ini akan dihancurkan, diluluhlahkan. Jadi kalau ada yang tanya, menurut agama Kristen itu kiamat itu ada enggak? Nah, kita bisa jawab. Kalau kiamat bagi bumi ini, hukuman bagi bumi ini dihancurkan, ada. Yaitu masa tribulasi ini. Melalui 7 marai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Nah ya, kita lanjutkan tentang materai. Materai yang ke-7 berisi 7 sangkakala. Kita baca bersama-sama dalam Wahyu pasal 8. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dahulu. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, materai yang ke-7. 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ya. Jadi ketika dibuka materai yang ke-7, terdapat 7 sangkakala. Apa isi 7 sangkakala? Kita melanjutkan pembacaan ayat 6. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan hujan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi yang pertama, sangkakala yang pertama adalah hujan es disertai api bercampur darah. Ya, tentu ini bukan hujan es yang terjadi di Surabaya. Ya, lagi rame, wah hujan es di bulan Februari Maret ini mengerikan ya. Bahkan hujan es di Surabaya Barat. Wah, semua sedang cerita tentang itu, tentang kena kaca, ya, kena mobil. Wah, hujannya begitu terus. Jangan-jangan ini sangkakala yang pertama? Oh bukan, ya. Karena kalau sangkakala yang pertama ini terjadi, ingat ya, tribulasi ini terjadi bukan lokal, tapi global. Jadi seluruh dunia mengalami ya hujan es, api, dan bercampur darah. Maka di rerumputan sepertiga pohon-pohon, hutan-hutan akan habis, hangus, ya, terbakar. Ya, ini seperti bala yang ada di Mesir. Ya, Tuhan menghukum dunia, Tuhan menghukum semua manusia yang tertinggal yang nggak percaya. Ya. Semoga orang yang tertinggal itu bisa bertahan sampai akhir tribulasi. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan. Yang alami ini ya, materai yang sangkakala yang pertama, yaitu hujan es. Yang kedua kita baca selanjutnya. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya,
Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, bayangkan ya, sangkakala pertama menghabiskan sepertiga dari seluruh pohon rumput yang ada di dunia. Sangkakala kedua dilemparkan seperti gunung berapi ke dalam laut, maka sepertiga laut, ya, semua makhluk dalam laut dan kapal-kapal besar itu habis, gitu ya, dihancurkan perlahan-lahan dunia ini oleh Tuhan karena murkanya, gitu ya. Lanjut ayat yang ke-10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ya, bayangkan ya, lalu seluruh air akan menjadi pahit. Ya, maka sepertiga dari orang akan mati, atau banyak orang, di sini banyak orang, ya, dihukum sama Tuhan. Jadi setelah pepohonan, ya, rumput-rumput habis, semua air, ya, makhluk-makhluk di air sepertiga, ya, hangus, habis, ya. Lalu mata-mata air menjadi pahit. Nah, kita lanjutkan. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi bagian yang pertama, Wahyu 8 menceritakan atau mengisahkan yang akan terjadi, yaitu 4 sangkakala. Yang pertama adalah es bercampur api dan darah yang akan menghabisi seluruh pepohonan dan rumput. Yang kedua, kita sudah baca, gunung besar menyala-nyala dilemparkan ke laut. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau Krakatau itu gunung berapi di laut itu, wah, asapnya luar biasa. Ini gunung dilemparkan ke laut. Wow, jadi sangat berbahaya itu ya. Dan gunung itu menyala-nyala. Jadi sepertiga dari laut, makhluk-makhluk laut, dan segala kapal habis, hancur sepertiga. Ya. Lalu yang ketiga adalah meteor besar Absinthus dihempaskan ke dunia, maka sungai dan mata air menjadi pahit. Wah, kalau terjadi seperti itu ya, kita ketinggalan rapture ya. Bayangkan ya, wah, pepohonan terbakar sepertiga, nafas susah, oksigen nggak ada, gitu ya. Lalu kita bisa melihat, wah, ikan nggak ada, binatang laut nggak ada, wah, kapal-kapal, wah, semua jadi darah yang laut itu. Lalu apa yang terjadi lagi? Wah, kita mau minum air bersih susah karena sudah menjadi pahit, dan banyak orang mati karena itu. Belum selesai, sangkakala keempat, matahari sepertiga dipukul sama Tuhan. Lalu sepertiga siang, sepertiga malam tidak bercahaya. Wah, jadi gelap. Ya, betapa menakutkan hari-hari itu. Ya, Tuhan sedang menghukum dunia. Tapi berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Di saat kita diangkat oleh Tuhan, kita mengalami sukacita yang besar. Bukan saja kita ini bertemu Tuhan, kekasih hati kita, tapi kita diluputkan dari kiamat dunia, berbahagia pesta anak domba. Biar kita semua semakin setia, ya. Untuk episode berikutnya, video berikutnya kita akan bahas 3 sangkakala lagi, ya, nomor 5, 6, 7. Lalu juga akan cawan murka Allah ketika Tuhan menghukum dunia. Puji Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk terus belajar, ya, jangan lupa mendapatkan buku-buku yang sudah tersedia
Dan kita semua mau belajar ikut Tuhan setia, bertumbuh iman, supaya kita nggak ketinggalan dalam masa yang suka, tapi kita rapture berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami boleh belajar bersama-sama mengenai eskatologi atau akhir zaman, bahwa kami mengerti apa yang Tuhan sudah rencanakan dengan dunia, sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan iman yang kuat, dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang baik, yaitu ketika kami percaya setia, kami akan rapture, diselamatkan, berbahagia, dan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan saat yang baik ini, dimanapun kami berada, waktu apapun, dalam kesempatan apapun, biarlah kami semakin bertumbuh iman kami. Hamba-Mu berdoa bila setiap yang mendengar mulai mati rohani, Engkau bangkitkan rohani kami, iman kami semakin setia mengasihi Tuhan. Pengharapan kami yang mungkin mati, kami mungkin punya masalah yang besar, ingatkan kami kembali untuk setia, karena waktu-waktu ini adalah jahat, dan biarlah hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita dan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bila Bapak Ibu Saudara menyukai video ini, silakan tinggalkan like. Ya, kalau merasa diberkati, ingin berbagi berkat, silakan dibagikan, di-share, dan jangan lupa di-subscribe. Kalau mau bertanya, silakan tinggalkan di komen. Dalam kesempatan berikutnya saya akan menjawab, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biar kita semua semakin tumbuh dalam iman, dalam kasih. Sampai jumpa lagi dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus berkati kita semua.